Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di pembelajaran PKBM Aji Sakti Migunani. Selamat belajar. Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya kalian semua itu sudah tahu belum mengenai teks eksposisi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan informasi kepada pembaca secara jelas, logis, dan berdasarkan fakta. Nah, jadi definisi teks eksposisi sebenarnya adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Nah, dan tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Selain itu, tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan suatu topik atau permasalahan agar mudah dipahami, memberikan informasi yang bersifat objektif atau tidak memihak, menambah wawasan atau mengetahui pembaca, dan meyakinkan pembaca dengan alasan dan fakta yang logis atau bukan opini tanpa dasar. Nah, contohnya adalah teks eksposisi biasanya membahas tentang kesehatan, pendidikan, atau fenomena sosial dengan penjelasan yang runtut dan masuk akal. Nah, sekarang kita akan membahas unsur teks deskripsi. Nah, jadi unsur teks deskripsi ini mempunyai dua unsur, yaitu memiliki gagasan dan mengandung fakta. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu memiliki gagasan. Nah, jadi teks eksposisi sendiri itu memiliki banyak gagasan, seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Nah, jadi yang kedua yaitu mengandung fakta. Nah, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga menyertakan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga yaitu berisi tentang sebuah fakta. Yang keempat yaitu format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Nah, yang kelima adalah bersifat objektif dan tidak memihak salah satu. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, jadi teks eksposisi itu bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan. Nah, jadi fokus pada penjelasan suatu topik, bukan cerita atau khayalan. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu menggunakan bahasa yang baku. Jadi, pada teks eksposisi ini harus menggunakan bahasa yang baku, harus jelas, tidak boleh terbelit-belit, dan harus mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah berisi tentang sebuah fakta. Nah, jadi teks eksposisi ini adalah informasi yang harus fakta, tidak sebuah opini, harus jelas dari mana beritanya. Yang keempat yaitu format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Nah, jadi pada penulisan teks eksposisi itu harus singkat, tidak boleh diulang-ulang atau tidak boleh dengan bahasa yang tidak baku, dan harus jelas dan padat. Jadi di sebuah informasi tersebut itu harus jelas, itu tuh maksudnya apa, itu harus jelas dan harus mudah dipahami.
Dan selanjutnya adalah bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak. Nah, jadi pada teks eksposisi ini hampir sama dengan teks berita. Jadi tidak boleh memihak dari salah satu pihak. Kita itu harus menjadi di tengah-tengahnya mereka. Jadi tidak boleh memberitakan hanya satu pihak saja, tetapi kita harus mendapatkan informasi dari keduanya dan kita harus berada di tengah-tengahnya, tidak boleh memihak salah satu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Nah, jadi struktur teks eksposisi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, jadi tesis itu adalah sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut juga sebagai pernyataan pendapat. Nah, jadi tesis itu adalah bagian pembuka yang berisi topik dan pendapat penulis tentang suatu masalah. Nah, sekarang kita akan menuju yang kedua. Nah, yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, jadi rangkaian argumen itu dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Nah, jadi argumentasi itu adalah bagian isi yang berisi alasan, penjelasan, fakta, dan data untuk mendukung tesis. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, jadi tujuan dari penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Nah, jadi penegasan ulang adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali pendapat penulis. Nah, jadi struktur ini membuat teks eksposisi tersusun rapi, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, jadi kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada 7. Nah, kita akan mencari tahu 7 itu apa aja sih. Nah, jadi yang pertama adalah kata-kata teknis. Yang kedua, kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Yang ketiga, kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Yang keempat adalah kata kerja mental. Yang kelima adalah kata-kata rujukan. Yang keenam, kata-kata persuasif. Dan yang ketujuh yaitu kata-kata denotatif. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu kata-kata teknis. Nah, jadi dalam teks eksposisi itu harus menggunakan kata teknis, yaitu harus sesuai dengan topik yang dibahas, misalnya istilah kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas yang kedua yaitu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Nah, jadi harus dengan cerita yang logis, harus sesuai dengan informasi atau dengan temuan yang tepat atau dengan hasil temuan yang ada. Yang ketiga yaitu kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Nah, jadi data tersebut itu harus ditandai dengan angka, hasil penelitian, atau informasi nyata. Oke, yang keempat yaitu kata kerja atau mental. Nah, jadi menggunakan kata kerja mental seperti menilai, pendapat, menganggap itu. Terus kita juga harus menggunakan kata-kata rujukan. Jadi harus menggunakan kata-kata yang merujuk kepada
cerita tersebut gitu. Terus harus menggunakan kata-kata persuasif. Dan yang terakhir itu harus menggunakan kata-kata denotatif. Nah, jadi harus menggunakan kata yang bermakna sebenarnya atau tidak kias atau berlebihan. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jadi sebelumnya kalian itu sudah tahu belum mengenai jenis-jenis teks eksposisi itu apa aja sih? Nah, jadi jenis-jenis teks eksposisi adalah eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi pertentangan, dan eksposisi laporan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu eksposisi definisi. Nah, jadi eksposisi definisi ini menjelaskan mengenai pengertian atau definisi suatu topik. Contohnya adalah penjelasan tentang apa itu kesehatan atau pendidikan. Yang kedua yaitu eksposisi proses. Nah, jadi eksposisi proses ini menjelaskan mengenai langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu. Contohnya, proses terjadinya hujan. Nah, yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Nah, jadi eksposisi ilustrasi ini adalah menjelaskan dengan memberikan contoh-contoh agar lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya adalah eksposisi pertentangan. Nah, jadi eksposisi pertentangan yaitu menjelaskan mengenai suatu hal dengan menunjukkan perbedaan atau pertentangan. Dan yang terakhir adalah eksposisi laporan. Nah, jadi eksposisi laporan ini menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Nah, sudah, kita pembelajaran kali ini sudah cukup sampai sini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.